Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MB Channel dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat alfiat, sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dan kemagfiratan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala ya. Masih salam. Oke, untuk hari ini maaf ya, sudah lama kita tidak menyapa ya Sobat MB Channel karena memang satu dan dua hal ya setelah kemarin di apa namanya tuh adanya kegiatan PPG, kemudian juga ada lanjutannya ujian PK online. Nah, sekarang baru bisa menyapa ya, bukan menegur, menyapa Sobat NB Channel dimanapun Anda berada ya di seluruh Nusantara, khususnya Indonesia dan di luar mungkin ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini acaranya yaitu saya ingin berbagi terkait tentang penulisan. Tata cara penulisan lambang bilangan untuk anak tunanetra ataupun defisit itu seperti apa sih ya. Setelah walaupun video-video sebelumnya ya saya sudah menjelaskan tentang tata cara penulisan dari huruf Latinnya itu seperti apa, kemudian cara membaca, cara menulis, dan sedikit membahas terkait lambang bilangan ataupun angka. Kalau lambang bilangan sih ya angka seperti itu. Dan sekarang khusus untuk membahas tentang angkanya ya, lambang bilangan ataupun angka itu sendiri seperti apa. Jadi sebetulnya dasar untuk angka dalam matematika ya, lambang bilangan itu sama dengan huruf abjad yang ada di Latin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, jadi A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Jadi sampai J. J itu 0. Kalau misalkan nulis 10, itu berarti A dan J. Jadi kode titik ya, titik A dengan kode titik J seperti itu. Tapi bedanya apa sih antara penulisan di huruf Latin ya dengan di lambang bilangan itu? Apa perbedaannya? Perbedaannya itu ada di tanda titik 3, 4, 5, 6. Jadi sebelum menulis lambang bilangan itu di depannya ataupun angka itu di depannya itu ditulis dulu ataupun diketik dulu itu 3, 4, 5, 6 seperti itu. Baru nanti diketik angka 1 ataupun berbentuk huruf A ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya seperti itu. Dan kalaupun misalkan mau dicontohkan, saya sudah mengetik contoh daripada angka. Jadi fokus yang paling atas di sini ya. Nah, ini kodenya. Kode sebelum angka 3, 4, 5, 6. Jadi di reglet itu akan berbentuk seperti ini. Kalau misalnya diketik akan berbentuk seperti ini. Kalau diketik pakai ini ya, pakai reglet itu akan berbentuk seperti ini. Nah, kita mulai itu kalau misalkan mengetik itu dari menulis ya, menulis itu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ingat kalau cara penulisan untuk braille ya, untuk braille itu dari mana? Dari kanan ke kiri. Nah, ini kiri. Dari kanan, ini kanan ke kiri, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Itu cara penulisannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari kanan ke kiri. Seperti kita menulis bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu kan dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk membaca itu dari kiri ke kanan. Kalau untuk membaca dari kiri ke kanan. Jadi kalau ini menulis. Ini bentuk hasil menulisnya. Nah, ini kan dari kanan ke kiri. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4, ini angka 5, ini angka 6, 7, 8, 9,
0. 0 itu J. Ya, fokusnya yang di atas. Fokus yang di atas, yang di sini fokusnya. Ya, fokus yang di atas. Nah, dimulai dari titik tanda 3, 4, 5, 6 baru ditulis angka yang akan ditulis ya, angka yang akan ditulis atau lambang bilangan yang akan ditulis. Nah, ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau kita sudah hafal huruf abjadnya, huruf latinnya ya, dari A sampai J, ya insya Allah untuk penulisan huruf lambang bilangannya pun akan mampu, akan hafal ya, seperti itu. Karena yang membedakan lambang bilangan ataupun angka dengan abjad ataupun latin itu dengan ini. 3, 4, 5, 6 ini. Jadi harus wajib ya, wajib ditulis dahulu untuk penulisan lambang bilangan ataupun angka. Karena kalau tidak ditulis tanda titik 3, 4, 5, 6 ini, maka dia akan dibaca dengan huruf A, bukan lambang bilangan ataupun angka, tapi akan dibaca A. A, B, C, D, E, F, G sampai J, seperti itu. Tapi kalau diawalinya ditulis dengan titik atau tanda titik 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ini, maka dia akan berubah, yang tadinya abjad ataupun latin itu akan berubah menjadi angka ataupun lambang bilangan. Seperti ini. Ini ya, kalau misalnya kita ini metode menulisnya, ini metode menulis. Kalau metode menulis itu cekungnya di dalam. Ya, ini metode menulisnya. Ya. Ini titiknya ada 4 ini. Ya, titiknya ada 4 ya. Ini titiknya ada 3. Titiknya ada 3 ini. Maaf, ini titiknya ada 3. Nah, yang ini ada 4. Ya, nah, ini. Ya. Nah, kalau metode membaca, nah seperti ini. Dia menonjol keluar. Nah, ini kan 3, 4, 5, 6. Ini menulis. Ini membaca. Ini membaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ingat, ditulis tanda titik 3, 4, 5, 6. Dan ini bentuk dari ketikan reglet. Nah, di reglet itu jika diketik itu ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu, kenapa di sini ada tulisan lagi? Ya, ini untuk menunjukkan nomor. Nomor 1. Nah, ketiklah kodenya tanda lambang bilangan atau tanda angka 3, 4, 5, 6. Ini angka 1. Kemudian ditandai dengan titik bahasa Indonesia. Titik bahasa Indonesia itu ditandai dengan 2, 5, 6. Jadi kalau misalkan kita mau menulis angka nomor 2. Nomor 2 berarti diketik dulu 3, 4, 5, 6. Kemudian diketiklah 1 dan 2 ya. Kalau di Latin ataupun di abjad ataupun di huruf itu huruf B ya, 1 dan 2, 1 dan 2, kemudian dikasih titik. Titik bahasa Indonesia itu kodenya titik tanda 2, 5, 6. Kalau di bahasa Indonesia 2, 5, 6. Tuh. Itu ya. 2, 5, 6. Kan biasanya kan kita nomor 1. Kan biasanya harus ada titiknya kan untuk memisahkan tulisan selanjutnya itu kan ada titiknya. Nah, titiknya itu 2, 5, 6 seperti itu. Nah, ini apa ya?
video sedikit ya, berbagi terkait tata cara penulisan lambang bilangan ataupun angka untuk anak tunanetra ataupun low vision. Seperti itu di gerbang ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ingin menulis angka ataupun lambang bilangan itu harus menggunakan tanda titik berapa? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Itu yang membedakan antara tulisan huruf Latin dan angka ataupun lambang bilangan. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda titik 3, 4, 5, 6, secara otomatis akan dibaca sebagai huruf ataupun abjad ataupun tulisan Latin. Seperti itu. Tapi jika dikasih tanda titik 3, 4, 5, 6, otomatis dia akan dibaca sebagai lambang bilangan ataupun angka. Seperti itu. Ya, jadi sekarang hanya sebatas itu ya, berbagi terkait tata cara penulisan lambang bilangan ataupun angka untuk anak tunanetra ataupun low vision. Dan ini baru dasar. Next kita akan membahas tentang simbolnya ya, simbol untuk di matematika. Itu ada pengurangan, ada penambahan, ada pembagian, ada pengkalian, ada sama dengan. Nanti saya akan menjelaskan ataupun bukan menjelaskan sih, berbagi terkait penulisannya seperti apa. Jadi ini dasar untuk penulisan lambang bilangan ataupun angka itu seperti apa. Ini ingat, kalau yang di penulisan nomor 2 itu titiknya titik bahasa Indonesia mendengar kode 256 ya, untuk penulisan nomor number ya, nomor seperti itu. Dan itu yang paling bawah apa? Itu isi yang ada di reglet. Yang paling bawah itu ini, kalau di reglet itu ada 6 titik, ini 6 titik. Nah, seperti ini. Ya, oke. Terima kasih ya untuk sobat NB Channel dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya ya. Semoga berbagi pengetahuan dan ilmu dari saya hari ini bermanfaat untuk Momi dan yang lainnya ya, seperti itu. Ditutup dengan doa taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.